Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia adalah seorang janda muda yang tinggal di gang kecil, menjalani hidup sederhana bersama anaknya yang masih balita. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan semua orang mengenalnya sebagai sosok penyabar. Namun, siapa sangka, ketenangan itu terusik saat seorang pria tua yang ia hormati mulai menunjukkan sikap yang tak biasa. Awalnya hanya kunjungan singkat, lalu berubah menjadi tatapan yang menusuk, kalimat yang mengganggu. Dan akhirnya, sesuatu terjadi di ruang tamu rumahnya sendiri. Bukan jeritan, bukan teriakan, tapi keheningan yang menyimpan luka. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu rumah itu? Selamat datang di channel DC, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya Robbal Alamin. Langit sore diserang tampak kelabu, seolah menyimpan rahasia yang belum diungkap. Di sebuah gang kecil, terdapat rumah sederhana bercat biru muda yang dindingnya mulai mengelupas. Disitulah Raras tinggal, seorang janda muda berusia 25 tahun. Meski hidupnya tak lagi utuh sejak kepergian suaminya, Subhanallah, ia tetap berdiri dengan kepala tegak. Raras dikenal ramah dan penyabar. Setiap pagi, ia menyuapi anaknya yang masih balita dengan senyum tulus, lalu mulai bekerja sebagai penjahit di ruang tamunya. Hidup memang tak mudah, tapi ia tak pernah mengeluh. Bagi Raras, kesedihan tak boleh menguasai hari-hari, karena ada satu alasan kuat yang membuatnya terus bertahan, anaknya. Masyarakat sekitar menghormatinya, ia jarang keluar kecuali untuk ke warung atau pengajian ibu-ibu. Mereka memuji keteguhannya, dan diam-diam banyak yang iri melihat wajah Raras yang ayu. Dengan sorot mata sendu namun kuat, berpakaian sederhana namun rapi, ia selalu berusaha menjaga nama baik dirinya dan keluarga almarhum suaminya. Namun, ada satu orang yang perlahan mulai membuatnya merasa tak nyaman. Pak Sukri, tetangga yang tinggal di ujung gang. Lelaki berusia 50 tahun itu sering datang ke rumah Raras. Katanya ingin menjahit baju atau sekadar mengantar makanan. Awalnya, Raras menganggap itu sebagai bentuk perhatian orang tua. Tapi lama-lama, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pak Sukri dikenal sebagai pria supel dan murah senyum. Ia kerap membantu tetangga, termasuk Raras saat suaminya baru saja tiada. Raras menghargai kebaikannya, bahkan merasa berutang budi. Tapi beberapa bulan terakhir, gelagat pria itu berubah. Ia menjadi lebih sering datang, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kadang hanya duduk sebentar di ruang tamu, bertanya-tanya hal pribadi, lalu pulang. Raras tak langsung curiga, ia hanya mengira Pak Sukri kesepian. Sama seperti dirinya, namun ada kalimat-kalimat yang mulai mengusik hatinya. Seperti ketika Pak Sukri berkata, "Rumah ini terlalu sepi untuk perempuan secantik kamu." Atau, "Kalau ada yang mau temani kamu di malam hari, kamu mau nggak?" Raras hanya tertawa kaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Suatu sore, tepat setelah hujan turun sebentar, Raras sedang melipat pakaian di ruang tamu. Anaknya sedang tidur pulas di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu depan. "Assalamualaikum." Suara berat itu tak asing. Raras membuka pintu dan mendapati Pak Sukri berdiri dengan senyum lebar, sambil membawa plastik berisi 2 potong baju koko. "Aku bawa baju buat dijahit, Ras. Bisa sekarang?" tanyanya sambil melangkah masuk. Sebelum Raras menjawab, perempuan muda itu agak terkejut, tapi tetap menanggapinya dengan sopan. "Silakan duduk Pak, saya ambil meterannya dulu," ujarnya. Saat Raras kembali dari kamar belakang, ia mendapati Pak Sukri sudah duduk santai di sofa, menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan pandangan biasa, ada sorot yang membuat punggungnya merinding. Raras menunduk, mencoba tetap sopan. Ia mencatat ukuran baju, menanyakan detail model yang dainj, tapi suasana menjadi sangat canggung. Pak Sukri tiba-tiba berkata pelan, "Raras, kamu makin cantik sekarang. Kelihatan lebih dewasa." Raras terdiam sejenak. Kata-kata itu terdengar ganjil, terutama karena disampaikan dengan nada berbeda. Ia mencoba tersenyum sopan. "Terima kasih Pak, mau jahit lengan pendek atau panjang?" Ia mengalihkan pembicaraan secepat mungkin, berharap pria itu menyadari batasan. Namun, di dalam hati, Raras mulai merasa gelisah.
Ia tahu, perhatian berlebihan bisa berubah menjadi niat yang tak baik. Tapi ia belum punya bukti, dan ia tak ingin berprasangka. Yang ia tahu pasti sore itu, ruang tamu yang biasanya menjadi tempat kerja dan bermain anaknya, mulai terasa bukan lagi tempat yang aman. Raras mencoba tetap tenang. Ia memindahkan jarak duduk, mengambil kain dari dalam kantong plastik, dan mengalihkan perhatian ke pengukuran, tapi dari sudut matanya. Ia menangkap gerakan kecil Pak Sukriang. Sedikit maju, mendekat, bukan dalam jarak wajar seorang pelanggan dan penjahit. Ia menahan napas, lalu berkata dengan nada ringan namun tegas. Pak, duduknya agak mundur sedikit ya. Saya belum sempat pel lantai. Pak Sukri tersenyum, seolah tak merasa ada yang janggal. Iya, maaf. Tapi ia tak benar-benar mundur. Ia hanya menolehkan wajah ke jendela dan berkata pelan. Kamu itu, kalau dilihat-lihat, mirip istri saya. Waktu muda, sama-sama manis dan halus, tapi kamu lebih mandiri. Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti angin yang masuk tanpa diundang. Membuat dada Raras terasa sesak. Perempuan itu tak membalas. Ia sibuk mencatat ukuran lengan, bahu, dan panjang badan. Walau tangannya agak gemetar, ia mencoba tetap bersikap profesional. Tapi suasana makin aneh ketika Pak Sukri meletakkan tangannya di atas meja dan tanpa sengaja menyentuh tangan Raras yang sedang memegang meteran. Sentuhan itu hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat Raras menarik tangannya cepat. Pak Sukri tertawa pelan. Wah, maaf, refleks, Ras. Raras mengangguk kecil, tapi senyumnya hambar. Ia berdiri dan berpura-pura mengambil benang dari lemari. Dalam hatinya, ia mulai merasa tak nyaman. Ada perasaan bahwa ruang ini tidak lagi netral. Ada niat yang samar, tapi terasa. Dan itu membuatnya ingin segera menyelesaikan semuanya, dan menyuruh tamu itu pulang. Saat ia kembali, Pak Sukri masih duduk di tempat yang sama, tapi kali ini tubuhnya condong ke depan, seolah ingin membuka obrolan yang lebih personal. Raras, kamu nggak pernah kepikiran nikah lagi? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu begitu langsung, tanpa jeda, tanpa basa-basi. Raras terdiam, sedikit terkejut. Ia meletakkan gulungan benang dengan pelan, lalu menjawab hati-hati. Belum Pak, masih banyak yang harus saya pikirkan. Anak saya masih kecil. Saya juga baru mulai usaha. Pak Sukri mengangguk-angguk, tapi bukan dengan wajah bijak seperti dulu. Ada kilatan berbeda di matanya. Kalau misalnya ada yang serius sama kamu, yang bisa jaga kamu dan anak kamu. Kamu mau pertimbangkan? Kalau pertanyaannya untuk sekarang, saya belum siap. Jawab Raras cepat. Nadanya tetap sopan, tapi jelas, ia ingin mengakhiri pembicaraan ke arah itu. Pak Sukri terdiam sejenak, tapi kemudian mendesah panjang. Kadang hidup ini terlalu pendek untuk terus sendiri, Ras. Saya juga tahu rasa sepi itu seperti apa. Rumah besar, tapi kosong. Makan sendirian, tidur sendiri. Kalau pagi cuma bangun, lalu lihat jam dinding, dan berharap ada suara lain di rumah. Nada suaranya berubah sendu. Raras sebenarnya bisa memahami kesepian itu, tapi bukan berarti ia harus menerima semua bentuk kedekatan. Apalagi jika niatnya tidak jernih. Ia menatap pria itu sejenak. Saya mengerti Pak, tapi setiap orang punya cara masing-masing menghadapi kesepian. Bagi saya, kesibukan dengan anak dan kerjaan sudah cukup. Pak Sukri mengangguk lagi, tapi kali ini, tanpa senyum, wajahnya terlihat kecewa atau mungkin marah karena ditolak secara halus. Tanpa aba-aba, ia berdiri. Kalau begitu, saya pulang dulu. Maaf kalau obrolan saya tadi ganggu, katanya. Raras berdiri juga, mengantarnya sampai pintu. Nggak apa-apa Pak, baju Bapak nanti saya kabari kalau sudah jadi. Ucapnya sambil membuka pintu pelan. Pak Sukri menoleh sebentar sebelum melangkah keluar. Tatapannya tak sehangat biasanya, ada sesuatu yang berbeda. Raras menutup pintu perlahan, lalu mengunci dari dalam. Ia menyandarkan tubuhnya ke daun pintu, menatap ruang tamu yang tadi jadi saksi percakapan yang mengusik perasaannya. Ruang itu kini terasa hampa. Bukan karena kosong, tapi karena menyimpan bayang-bayang yang tak terlihat. Raras memeluk dirinya sendiri. Ia tahu, ini bukan hanya tentang tamu dan penjahit. Ini soal batas yang hampir dilanggar, dan keteguhan yang harus terus ia jaga. Malam itu, rumah Raras terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala temaram, menyoroti tumpukan kain yang belum dijahit. Suara kipas angin berdengung pelan, menjadi satu-satunya bunyi selain napas lembut anaknya yang tidur di kamar. Tapi hati Raras gelisah. Percakapan tadi terus terputar dalam kepalanya, terutama tatapan terakhir Pak Sukri
yang sulit ia lupakan. Ia tidak takut, tapi ada perasaan resah yang menempel seperti bayangan. Raras duduk di meja jahit, sambil memandangi kancing dan benang, tangannya tak bergerak. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu yang tadi dilalui Pak Sukri. Bukan tentang kalimat-kalimat ia, tapi cara pria itu menyampaikannya ada kesan bahwa itu bukan sekadar obrolan biasa. Raras tahu bahwa sebagai janda muda, dirinya mungkin sering jadi sasaran pandang yang tak semestinya. Tapi ia selalu berusaha menjaga diri, menjaga sikap, menjaga tutur kata. Ia tidak pernah berdandan berlebihan, tidak pernah membiarkan pintu terbuka lebar kecuali saat kerja, dan tak pernah memberi celah untuk harapan yang tak pada tempatnya. Namun, hari ini terasa berbeda, bukan karena ia merasa bersalah tidak sama sekali, tapi karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa niat baik seseorang bisa berubah hanya karena rasa ingin memiliki yang tak bisa dikendalikan. Dan itu bisa datang dari siapa saja, bahkan orang yang paling kita percaya keesokan harinya. Raras kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk anaknya, membersihkan rumah, lalu duduk di mesin jahit. Tapi pikirannya masih melayang. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir positif. Mungkin saja Pak Sukri hanya sedang kesepian dan tidak berniat make-up, namun keraguan tetap tinggal untuk berjaga-jaga. Raras membuka kembali CCTV kecil yang ia pasang di sudut ruang tamu sejak beberapa bulan lalu, kamera sederhana yang dibelikan almarhum suaminya dulu. Demi Kimanan, ia memutar rekaman hari kemarin. Semuanya terekam dengan jelas termisuk nada bicara Pak Sukri dan kedekatannya yang melampaui batas wajar. Saat siang menjelang, suara-suara mulai terdengar dari depan rumah. Dua ibu-ibu yang lewat berbincang dengan nada pelan, namun cukup jelas. Kamu tahu nggak, Pak Sukri sering banget ya ke rumah Raras? Iya, katanya sih buat jahit baju, tapi kok sering amat ya? Padahal dia udah lama. Raras mendengarnya dari balik jendela. Tangannya yang sedang menjahit terhenti, dadanya terasa berat. Bukan karena kata-kata itu kasar, tapi karena ia tahu kemana arah bisikan itu akan berlanjut. Ia menarik napas panjang. Ini bukan pertama kalinya tetangga bicara. Tapi kali ini berbeda. Ia belum sempat membela diri. Belum sempat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi justru kabar miring sudah lebih dulu menyebar. Sore harinya, Raras memberanikan diri datang ke rumah Bu RT. Ia tahu bahwa diam tidak akan membuat keadaan membaik. Ia mengetuk pintu rumah. Kayu itu dengan hati berdebar. Setelah disambut hangat, ia duduk di ruang tamu yang berbau harum bunga kenanga. Saya minta maaf kalau kedatangan saya mengganggu, Bu, kata Raras pelan. Menunduk, tidak sama sekali, Ras. Kamu selalu sopan ada. AP. Dengan suara gemetar, Raras menceritakan kejadian yang ia alami. Ia tidak menambahkan bumbu, tidak menjelekkan. Hanya menyampaikan apa yang terjadi mulai dari kedatangan Pak Syukur. Ucapannya, hingga perasaan tidak nyaman yang ia rasakan, ia bahkan menunjukkan rekaman singkat dari CCTV sebagai bukti, agar tidak ada fitnah atau salah paham. Bu RT terdiam cukup lama. Setelah menyaksikan cuplikan itu, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan rasa prihatin. Astagfirullah, saya benar-benar tak menyangka. Katanya akhirnya, saya tidak ingin memperkeruh suasana, Bu, kata Raras cepat. Tapi saya juga tidak ingin dianggap salah. Saya cuma ingin dihormati. Seperti saya juga berusaha menghormati semua orang di sini, Bu. RT menggenggam tangan Raras pelan. Kamu tidak salah, Nak. Kamu hanya perempuan yang sedang mempertahankan kehormatanmu. Dan itu harus kita jaga bersama. Raras mengangguk. Air matanya mengalir diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena lega akhirnya. Seseorang mendengar dan percaya. Hari demi hari berlalu sejak pertemuan Raras dengan Bu RT. Semula ia berpikir semua akan mereda, bahwa ia bisa kembali bekerja dengan tenang. Tapi kenyataannya berbeda. Suara-suara lirih di balik pagar, tatapan mata yang berubah saat ia lewat, dan bisikan di warung dekat rumah, mulai terasa menyudutkannya. Kayaknya Raras emang suka sama Pak Sukri. Yah, masa udah tua masih digodain juga? Dari luar kelihatan alim, tapi siapa yang tahu di dalam rumah gimana? Raras tidak mendengar langsung, tapi cerita itu sampai juga ke telinganya lewat beberapa. Ibu yang masih peduli, sakit, tentu, tapi ia memilih diam. Ia tahu, membalas gosip dengan gosip hanya akan menambah luka. Namun diamnya bukan berarti menyerah. Raras mulai menulis. Setiap malam, setelah anaknya tidur, ia menumpahkan isi hatinya dalam sebuah buku kecil. Bukan hanya tentang peristiwa dengan Pak Sukri,
tapi juga tentang perjuangannya menjaga nama baik, menjadi ibu tunggal, dan bagaimana dunia melihat janda sebagai sosok yang mengundang. Padahal itu tidak benar. Tulisan itu kemudian ia salin ke media sosial dengan nama anonim. Ia tak menyebut nama, tak menyudutkan siapa-siapa, tapi ceritanya menyentuh banyak hati. Dalam waktu singkat, postingan itu mulai menyebar, banyak perempuan, bahkan dari kota lain, yang membalas dengan cerita serupa. Mereka merasa senasib disalahpahami, dinilai hanya dari status, bukan sikap Bu RT. Yang melihat reaksi masyarakat mulai menghangat, mengambil langkah tegas. Ia mengundang beberapa tokoh warga, termasuk para ibu, untuk membicarakan hal ini secara terbuka. Dalam pertemuan sederhana di balai warga, Bu RT memutar potongan rekaman yang pernah diperlihatkan Raras dengan izin. Suasana hening, beberapa mengangguk pelan, beberapa lainnya tertunduk malu. Selama ini kita terlalu cepat menilai, kata Bu RT, tenang namun tegas. Kita lupa, janda bukan berarti lemah, mereka justru orang-orang yang bertahan saat yang lain menyerah. Tidak semua setuju, tapi cukup banyak yang mulai mengerti. Bahkan dua ibu muda mengaku pernah merasa tidak nyaman dengan sikap Pak Sukri yang terlalu dekat. Keesokan harinya, Pak Sukri datang lagi ke rumah Raras, tapi kali ini ia tidak masuk. Ia hanya berdiri di depan pagar, menggenggam topi lusuhnya. Raras, panggilnya dengan suara berat. Raras, yang sedang menyiram tanaman, menoleh. Ada apa, Pak? Tanyanya tenang. Saya minta maaf. Raras terdiam. Ia tak menyangka permintaan maaf itu keluar secepat ini. Saya bukan orang jahat, Ras. Saya hanya kesepian. Tapi mungkin saya terlalu larut, sampai lupa batas. Lanjutnya, perempuan itu memandang. Pria itu lama. Saya sudah memaafkan, Pak. Tapi saya juga mohon, jangan datang ke rumah lagi. Bukan karena saya benci, tapi karena saya ingin tenang. Pak Sukri mengangguk pelan. Saya mengerti. Ia pun berjalan pergi, tanpa berkata apa-apa lagi. Raras berdiri lama di depan rumah ada rasa liga. Meski tak sepenuhnya hilang, ia tahu, maaf bukan berarti lupa. Tapi setidaknya itu awal dari pemulihan. Dan lebih dari itu, ia sadar bahwa keberanian untuk berbicara dengan tenong, tanpa marah adalah cara terbaik mempertahankan harga diri. Hari itu, ia kembali masuk ke rumah. Menyapu ruang tamu perlahan, lalu duduk di depan mesin jahit. Ia menghidupkan lampu kecil, meletakkan kain di atas meja, dan mulai menjahit. Jemarinya bergerak tenang, seolah berkata, hidup harus terus berjalan. Dan bagi Raras, hari ini adalah awal yang baru, bukan hanya sebagai janda, tapi sebagai perempuan yang tidak pernah menyerah, menjaga kehormatan. Meski dunia berulang kali mencoba meruntuhkannya, beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana kampung mulai berubah. Tidak lagi terdengar bisikan-bisikan tajam. Ketika Raras melewati gang sempit menuju warung, para ibu kini menyapanya lebih dulu. Beberapa bahkan memesan jahitan lagi, seolah perlahan. Luka itu mulai sembuh, meskipun bekasnya tetap tinggal. Namun, perubahan yang paling terasa bukan di luar rumah, melainkan di dalam diri Raras sendiri. Ia merasa lebih berani, lebih tenang. Dulu, ia selalu merasa perlu menjelaskan segalanya. Sekarang, ia belajar bahwa diam pun bisa menjadi bentuk kekuatan. Selama ia tahu apa yang ia perjuangkan. Suatu malam, saat anaknya sudah tertidur, Raras duduk di teras rumah, sambil menulis lagi di buku kecilnya. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah yang baru disiram, dalam cahaya lampu temaram. Ia menuliskan kalimat yang lahir dari hatinya. Menjadi perempuan bukan tentang dinilai baik oleh semua orang, tapi tentang berani menjaga batas saat yang lain ingin melewatinya. Tulisan-tulisannya kini sudah disalin ke sebuah blog sederhana. Tak disangka, banyak yang membaca dan membagikan kisahnya. Komentar demi komentar berdatangan dari sesama perempuan, beberapa janda, beberapa gadis muda, bahkan ada yang sudah lanjut usia. Mereka semua merasa terwakili. Kisah Raras bukan hanya miliknya, tapi milik banyak perempuan yang pernah berada dalam situasi serupa. Seorang penulis lokal yang membaca blog Raras kemudian menghubunginya. Ia tertarik menjadikan tulisan itu sebagai buku kecil bertema kekuatan perempuan. Raras sempat ragu, namun akhirnya setuju, bukan untuk ketenaran, tapi agar lebih banyak orang tahu bahwa menjaga harga diri bukanlah kesombongan, melainkan bentuk penghormatan pada diri sendiri. Buku itu akhirnya terbit dalam jumlah terbatas. Judulnya sederhana, Pelan-pelan Aku Kuat. Nama Raras tidak dicantumkan sebagai penulis utama,
hanya inisial kecil di bagian akhir. Tapi saat buku itu sampai ke tangannya, ia meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Suaranya telah didengar. Pak Sukri tak lagi terlihat di kampung. Ada yang bilang ia pindah ke rumah keponakannya di luar kota. Beberapa warga mengaku merasa kehilangan, tapi sebagian lainnya merasa lega. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara. Yang tersisa hanyalah pelajaran bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa membawa dampak besar. Bagi Raras, peristiwa itu bukan lagi luka, melainkan titik balik. Ia tak lagi takut menyapa orang. Ia mulai menerima undangan pengajian, kembali ikut arisan, dan membuka kursus jahit untuk 2 anak remaja putri yang ingin belajar. Rumahnya yang dulu sepi, kini ramai dengan tawa dan aktivitas. Ruang tamu yang dulu jadi saksi perasaan tak nyaman, kini dipenuhi suara mesin jahit dan semangat baru. Kini, jika ada yang bertanya tentang masa lalunya, Raras tidak menunduk malu. Ia akan tersenyum dan berkata, "Itu bagian dari perjalanan saya karena Ea tahu, dirinya tidak pernah salah, hanya karena memilih untuk kuat. Ia tidak meminta dihormati karena statusnya, tapi karena usahanya menjaga martabat, dan di dalam hatinya, ia percaya. Setiap perempuan punya hak untuk merasa aman di ruang hidupnya sendiri. Tak peduli apakah ia masih gadis, bersuami, atau sudah sendiri. Karena kehormatan bukan ditentukan dari apa kata orang, tapi dari bagaimana kita menghargai diri sendiri." Dari gang kecil di Serang, cerita Raras menyebar keluar batas tembok rumahnya. Bukan karena ia berteriak, tapi karena ia bertahan. Dan mungkin, entah di mana, ada perempuan lain yang tengah membaca kisahnya malam ini dan mulai percaya bahwa dirinya juga bisa bangkit. Meski dunia tak selalu adil, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel DC. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.